Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Bapak Ibu hadirin jemaah salat maghrib yang dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala, alhamdulillah segala puja puji syukur kita panjatkan kepada Allah tabaraka wa ta'ala atas semua nikmat karunia yang dilimpahkannya kepada kita, wabil khusus nikmat yang paling tinggi, nikmat yang paling berharga, yaitu nikmat iman dan Islam. Dengan nikmat ini alhamdulillah Allah istiqomahkan kita untuk bisa melakukan ketaatan kepada Allah tabaraka wa ta'ala, yang alhamdulillah baru saja kita melaksanakan salat maghrib dengan berjamaah. Kita sangat berharap kepada Allah tabaraka wa ta'ala nikmat ini diistiqomahkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Salat dan salam kita haturkan kepada junjungan alam teladan umat Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin, sedianya malam hari ini adalah jadwalnya Ustadz Dr. Andes Amin Karim kajian tafsir. Beliau hari ini masih di atas, masih di Cianjur, lagi panen beras dan besok rencananya mau dibagikan untuk Jumat Berkah ya. Dan besok juga kita ada Jumat Berkah dapur ngebul insyaallah. Jadi izin Bapak dan Ibu-ibu diganti ke malam Jumat kedua, jadi Kamis pekan kedua. Jadi Kamis pekan kedua nanti tetap kajian tafsir Ustadz Dr. Andes Amin Karim ya. Dan saya juga baru kepikiran itu ya, kenapa dapur ngebul kita berasnya nggak ngambil dari Ustadz Amin Karim aja ya, karena berasnya banyak di sana ya. Sawahnya di sana cukup luas ya. Selama ini kan ya nggak apa-apa ya Pak Anwar ya, kita beli dari sana langsung dipakin ya, 10 kilo nanti kita bagi-bagikan di sini gitu ya. Ya, makasih. Ya, ada lontong nih insyaallah ya. Barakallah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya besok juga kita ada Jumat Berkah subuh berjamaah dapur ngebul ya insyaallah. Alhamdulillah bisa terlaksana insyaallah besok ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, malam hari ini juga waktu itu ya sama dengan waktu itu, serba mendadak ya. Nanti buka di surat 4 surat An-Nisa ayat 124 ya. Surat An-Nisa surat 4 ayat 124. Kita malam hari ini pengen mencoba untuk membahas ya sedikit tentang berkah ya, tentang berkah. Surat 4 ayat 124 ya. Ya, kita ngebahas tentang berkah Bapak Ibu.
saya yakin yang hadir di sini kepengen hidupnya berkah semua. Benar nggak? Tapi nggak ngerti berkah itu sebenarnya apa sih kan gitu. Taunya berkah itu baik aja gitu ya. Gitu kan? Padahal Nabi aja, Nabi SAW setelah putrinya Fatimah Az-Zahrah radhiyallahu anha menikah dengan keponakannya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, setelah nikah apa doanya Nabi kepada putrinya dan suaminya ini, suami dari putrinya? Apa? Ya, jangan-jangan kalau kawinan nggak pernah dibaca, diucapin ini kepada pengantin nih ya. Ini yang diucapin ke pengantin, Pak. Jangan selamat ya, selamat melulu sih. Kapan selamat disebut-sebut melulu sih. Selamat melulu kan. Ah, iya. selamat doang, selamat. Emang sih maksudnya benar, maksudnya selamat gitu ya, maksudnya selamat pernikahannya, selamat apa rumah tangganya gitu maksudnya. Tapi mencontoh Nabi SAW, ya, mencontoh Nabi SAW, yaitu doa beliau kepada Fatimah Az-Zahrah, putri beliau Fatimah Az-Zahrah radhiyallahu anha, pada saat setelah menikah dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, yang kebetulan keponakan beliau sendiri. Itu doanya adalah barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Diapalin Pak, Bu, diapalin ya. Jadi kalau diundang pernikahan jangan selamat ya selamat, jangan begitu. Kalau ke bapak maknya iya selamat kan gitu ya, anaknya apa berumah tangga ya, semoga rumah tangganya baik, sukses gitu kan. Tapi kepada pengantennya ya, ucapkan itu barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Ini penting nih. Halo? Kenapa Pak? Iya. Yang belum jadi pengantin ntar kan jadi pengantin ya. Ntar yang udah ngalamin jadi pengantin udah lewat kayak gitu ya. Ya pastilah ada yang ngedoain gitu insyaallah kan gitu ya, waktu kita jadi pengantin. Nah, kalau kita diundang nanti pada saat walimatul urs, nah ini sebentar lagi insyaallah nih Pak Halim nih mantu nih hari Sabtu besok ya. Mudah-mudahan acaranya lancar ya, diberikan kemudahan dan keberkahan tentunya ya insyaallah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi doanya gimana tadi? Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Ini doanya Pak. Apa maksudnya Nabi? Nabi mendoakan barakallah, keberkahan. Nabi kepengen putrinya Fatimah Az-Zahrah dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib ya, itu rumah tangganya berkah. Yang doain Nabi dan benar-benar berkah. Dari keturunan beliau berdua lah akhirnya menjadi zuriat Nabi SAW. Karena cuma dari Fatimah Az-Zahrah, nggak ada yang terus nyambung keturunan Nabi. Cuma dari Fatimah Az-Zahrah radhiyallahu anha zuriat Nabi sampai hari kiamat nanti, termasuk nanti Imam Mahdi yang namanya seperti namaku kata Nabi SAW ya, yang nanti akan berdampingan dengan Nabi Isa alaihissalam di akhir zaman, itu adalah zuriat Nabi kita Muhammad SAW. Makanya kalau ada yang mempertanyakan tentang zuriat Nabi, kata udah nggak ada segala macam, aduh udah deh, jangan dengerin Bapak ya, Bapak Ibu jangan dengerin yang kayak gitu tuh ya, menyesatkan itu ya. Jadi zuriat Nabi itu ada sampai akhir zaman. Buktinya apa? Itu hadis Nabi sahih bahwa Imam Mahdi itu adalah keturunanku, namanya sama dengan namaku. Itu hadis sahih itu. Hah? Iya, nama bapaknya sama dengan nama bapakku Abdullah. Siapa nggak tahu kita. Tapi hadisnya seperti itu dan kita harus percaya itu dan benar nanti akan terjadi. Ya. Jadi berkah Bapak Ibu. Dan benar-benar berkah doa Nabi SAW kepada putri Fatimah Az-Zahrah dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu itu. Berkah luar biasa. Ya, berkah semuanya Pak.
Lalu berkah ini apa sih Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Berkah itu bermakna 3. Makna berkah ada 3. Yang pertama as-subut wal luzum. As-subut wal luzum, tetap dan melekat. Ya, apa tetap dan melekatnya? Kebaikan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi orang yang hidupnya berkah, kebaikannya tetap melekat dalam dirinya, dalam kehidupannya, nggak lepas dan nggak dilepaskan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kalau orang itu berkah hidupnya, maka orang kalau hidupnya berkah, orang akan melihat orang ini baik, kehidupannya baik, ya, semuanya baik. As-subut wal luzum, melekat, tetap dan melekat kebaikan yang ada kepada orang yang mendapatkan keberkahan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang kedua, al-barakah, berkah, bermakna an-nama wa ziyadah, berkembang dan ziyadah, dan bertambah. Apanya? Kebaikannya. Jadi bukan cuma melekat kebaikan orang yang berkah itu, bukan cuma melekat, tapi juga berkembang dan bertambah terus gitu kebaikan orang itu berkah hidupnya. Termasuk juga dari semua sisi, ya, dari semua sisi kehidupannya itu, dari semua sisi, bukan cuma dari harta. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, rezeki berupa harta itu adalah rezeki yang paling rendah. Saya ulangi nih, rezeki harta itu rezeki yang paling rendah Bapak Ibu. Tapi aneh manusia ini, apalagi di akhir zaman, mati-matian nyari harta itu. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, pergi belum sholat subuh pulang. Bener apa bener? Bela-belain nyari harta itu, ya, bela-belain nyari harta. Padahal harta itu rezeki yang paling rendah Bapak Ibu. Rizki yang paling rendah harta itu. Rizki yang paling tinggi itu tidak iman, ya, dan iman dan Islam itu, masya Allah, itu rizki yang paling tinggi. Setelah itu sehat, ya. Dan urutan yang terakhir itu harta Bapak Ibu, ya. Makanya jangan usah ngoyo-ngoyo nyari harta, ya. Cari berkahnya hidup itu Bapak Ibu, cari berkahnya. Orang kalau berkah, kaya, cakep kayaknya, miskin, cakep miskinnya, dicukupin sama Allah. Subhanallah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, banyak kita lihat orang-orang yang kelihatannya miskin, hidupnya berkah, subhanallah. Banyak kita lihat orang kaya, kaya raya, berkah hidupnya, subhanallah. Cakep Bapak Ibu. Dan makna berkah yang ketiga yaitu asy'adah, bahagia. Orang yang hidupnya berkah bahagia Bapak. Bahagianya bukan cuma di dunia, juga nanti juga di akhirat. Orang kalau hidupnya berkah. Nah, kalau kita udah tahu nih makna berkah, bahwa berkah itu as-subut wal luzum, melekat dalam dirinya tentang kebaikan-kebaikannya, melekat. Kebaikan apa aja? Kebaikan kebaikan dari mulai rizkinya, iman Islamnya, ibadahnya, rizki mulai dari kesehatannya, hartanya dan lain sebagainya, pekerjaannya, rumah tangganya, baiknya itu melekat. An-nama waziyadah, dan berkembang kebaikannya, terus berkembang terus, nambah terus kebaikannya. As-sa'adah, dan dia mendapatkan kebahagiaan yang luar biasa. Orang berkah itu cari berkah. Makanya kan orang dulu Pak Anwar ya, kalau kerja cari berkahnya, gitu ya Pak Wana nih, pesen orang tua gitu ya, cari berkahnya, ya, cari berkahnya Bapak Ibu. Berkah selamat. Selamat lagi tuh. Berkah Bapak Ibu. Nah, kalau kita udah tahu tentang berkah ini ya, insya Allah lah ya, kita kepengen banget menjadi manusia hamba Allah yang mendapatkan berkah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Oleh karenanya
di surat apa namanya? Surat 4 ayat 124 ya. Nah, di sana di surat An-Nisa ya. Ini saya baru aja enak nih Pak, meriang 2 hari. Semalam dibekam sama Ustadz Hasan. Alhamdulillah agak enakan. Ayat 124. Ya, ayat 124. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di ayat ini Allah menyatakan wa may ya'mal minas salihati min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhulunal jannata wa la yudlamuna naqira. Dan orang-orang yang melakukan amal saleh, amal kebaikan, amal saleh itu bukan cuma sholat, puasa, baca Quran, tapi amal-amal saleh, amal-amal kebaikan apa aja dalam kehidupan sehari-hari. Apa aja Bapak Ibu? Amal solehnya termasuk dia sedekah, dia berkata baik, dia apa namanya buka baju baca Bismillahilladzi la ilaha illa huwa. Kan Nabi ngajarin gitu ya. Kalau buka baju tuh sebelum kita buka baju kita baca tuh Bismillahilladzi la ilaha illa huwa ya. Kalau kita buka baju baca itu, maka setan nggak bisa tuh ngeliat tubuh kita tuh, ya, dijaga kita, ya. Maka kita pakai baju, baca lagi, ya. Allahumma inni as'aluka min khairi wa khairi ma huwalah wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma huwalah. Ya. Masuk rumah baca doa, keluar rumah baca doa, mau makan baca doa, selesai makan baca doa. Itu kan amal soleh. Jadi amal soleh, kebaikan-kebaikan, amal-amal soleh yang dilakukan, ya. Siapa saja yang melakukan amal soleh, ya, min zakarin au untha, laki-laki maupun perempuan, sampai detailnya berarti Allah menyatakan min zakarin au untha, baik laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'minun, tapi syaratnya dia orang beriman. Kalau dia orang kafir gimana? Maksudnya bukan orang Islam, nggak percaya kepada Allah. Dia nyumbang buat bikin jalanan, nyumbang buat kantor RW, nyumbang buat sekolahan, nyumbang buat bukan gitu. Tapi orang kafir nih, bukan orang mukmin. Gimana amal solehnya? Subhanallah, ya. Saya lupa tuh ayatnya tuh. Allah menyatakan dalam Al-Quran bahasanya indah banget tuh, ya. Seperti debu yang berterbangan, debu Pak, debu yang berterbangan. Apa bekas Pak? Subhanallah. Ini kan terus ada seorang artis yang protes ya, Allah nggak adil katanya. Apa sih udah pada nonton semua ya? Nah, itu ya, Allah nggak adil katanya, nggak adil Allah kan gitu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, kalau dia orang beriman, syaratnya itu dia orang beriman, laki-laki maupun perempuan, dia melakukan amal soleh, jaminannya faulaika, mereka semua itu yadkhulunal jannah, dimasukkan ke dalam surga. Artinya apa? Jaminannya surga. Kalau jaminannya surga, selama hidupnya dia mendapatkan keberkahan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Baik orang itu mendapatkan kebaikan terus dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, berkembang, melekat terus berkembang, dan mendapatkan kebahagiaan dengan kebaikan-kebaikannya itu, amal solehnya itu. Bahkan sampai Allah mengatakan wala yudlamuna naqira, ya. Dan apa namanya, tidak mereka itu tidak di apa namanya, tidak dizalimi, ya, tidak dizalimi
Ya, mereka tidak dizalimi naqira sedikit pun, nggak dizalimi sedikit pun. Maksudnya kalau di dunia itu kan suka dikentit ya Pak ya. Nah, tapi nggak ada, Allah itu mengentit-ngentit nggak. Wala yudlamuna naqira, tidak dizalimi sedikit pun. Nggak akan ada ya seperti itulah ya. Kalau di dunia ada dikurang-kurangin apa segala, nggak ada ya. Masya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, berkah. Hidup baik. Ngomongin berkah ini saya nggak nuntasin. Ini pernah kita ngebahas. Ada 31 amalan untuk menuntun kita agar hidup kita jadi berkah. Tapi saya pengen agar kita ini lebih semangat lagi untuk mendapatkan berkah Allah itu ya, hidup berkah. Semangat untuk mendapatkan hidup berkah. Begini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di dalam kehidupan kita sehari-hari, sebenarnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang menjadi ukuran kita hidup di dunia itu adalah usia kita Bapak Ibu ya. Jadi usia kita itulah sebenarnya yang menjadi ukuran. Jadi kita akan dicatat oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala sebagai orang yang beruntung atau orang yang rugi itu dilihat dari waktu usia kita. Makanya kalau kita hitung-hitungan sehari itu misalnya 24 jam. Kalau kita sholat 1 jam ditambah dengan baca Quran dan lain sebagainya 1 jam, 2 jam, berarti tersisa 22 jam sehari. Dan kita melakukan amalan itu cuma 22 jam. Hitung-hitungan aja nih, hitung-hitungan 2 jam itu sehari. Kalau umur kita sekarang, umur kita 50 tahun, hitung aja nih. Jadi selama ini kita cuma melakukan kebaikan ya cuma berapa itu sehari kali, lebih banyak 22 jamnya sehari. 22 jam itu untuk tidur, istirahat, makan, minum, pelesiran, jalan ke sono, jalan sini, kerja dan lain sebagainya. Benar? Hah? Ya ngobrol, benar apa benar? Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Lalu kalau kita ngelihat ke sana Bapak Ibu ya, kalau kita lihat ke arah sana, makanya Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam Al-Qur'an itu ya banyak bersumpah dengan waktu ya. Allah banyak bersumpah dengan waktu, mulai dari wal fajr, waktu fajar, wal lail, waktu malam, wad duha, waktu duha, ya, wal asr, demi waktu, demi masa. Banyak sekali itu ya. Begitu pentingnya waktu ini, makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita kepengen waktu yang diberikan Allah, waktu yang diberikan Allah itu benar-benar mendatangkan keberkahan. Jadi setiap detik ya, setiap menit amal-amal yang kita lakukan mendatangkan keberkahan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Berkah maksudnya. Apa yang kita lakukan tuh? Naik motor bisa berkah nggak? Bisa. Kerja bisa berkah nggak? Bisa. Makan bisa berkah? Berkah bisa. Minum bisa berkah.
Di kamar mandi bisa berkah, bisa. Pakai baju bisa berkah, keluar rumah bisa berkah. Bahkan sampai ya berhubungan suami istri itu pun berkah, mendatangkan keberkahan, jadiin keberkahan. Manakala semua itu aktivitas itu, amal soleh kita itu ya didasari dengan keimanan, mengharapkan ridha Allah tabaraka wa ta'ala. Lakukan apa yang dilakukan Nabi. Minimal setiap kita melakukan amal soleh itu, pada saat kita keluar rumah baca bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Masuk rumah baca doanya. Pengen makan baca, selesai makan baca. Masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, terus semua aktivitas. Mulai kita bangun tidur sampai kita tidur baca doa. Sehingga akhirnya 24 jam insya Allah, termasuk sholat ya, termasuk sholat kita baca Quran. Kalau sholat baca Quran kan memang udah ketahuan gitu kan gitu ya. Jadi amal soleh Bapak Ibu. Jadi bukan cuma 2 jam, tapi 24 jam itu berkah hidup kita. Jadi amal soleh yang akan dapat jaminan dari Allah apa? Surga. Wih, masya Allah. Kenapa Pak? Iya. Siapa Pak? Yang belum apal doa-doa yang diajarkan Nabi, apalin Bapak Ibu. Saya sampai bosen tuh, anak-anak mungkin nggak tahu itu ya, anak-anak santri-santri saya itu sampai bosen saya ngajarin ya. Tapi ya begitu, karena memang setan itu kan nggak suka Bapak Ibu. Setan tuh nggak suka kalau kita melakukan aktivitas harian kita itu diawali dengan doa. Setan tuh nggak suka, dan sering dia melalaikan kita dari itu. Lawan makanya. Caranya gimana? Paksain. Saya udah beberapa kali ngomong kan, waktu itu pernah ada nanya, Ustadz gimana sih supaya sholat berjamaah itu kadang-kadang aduh malas apa gimana caranya, triknya gimana? Ya coba bilang doanya gimana? Allahumma paksain saya untuk sholat gitu doanya. Diketawa, nggak beneran, itu beneran. Minta sama Allah, Allah memaksain kita ya. Allah berikan kemampuan kepada kita untuk bisa melakukan sholat berjamaah dengan istiqomah. Begitu Pak. Amal-amal sholat itu kalau nggak kita paksain nggak bisa Pak. Harus kita paksain diri kita, harus benar-benar memaksakan diri kita. Kalau nggak bisa Pak. Setan itu akan melalaikan kita terus, lalai kita, dibikin lalai terus. Subhanallah. Jadi Bapak Ibu, 24 jam itu yang Allah berikan waktu kepada kita sehari itu, jadikan itu 24 jam waktu itu berkah ya, menjadi amal soleh yang berkah di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, kayaknya cukup deh ya. Mudah-mudahan itu udah jadi mudah-mudahan udah membuat motivasi kita ya, untuk benar-benar ingin hidup kita itu berkah ya. Ingin hidup kita berkah. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam mencari hidup berkah itu ya, amalan-amalan yang pertama udah saya sampaikan ya, yaitu di di sini ada hadis ya dari Nabi SAW, dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an, innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajhallahi illa ujirta 'alaiha hatta ma nad'ahu fi
imra'atik. Ini Nabi sampai mengatakan, tidaklah engkau menafkahkan suatu nafkah karena mengharapkan wajah Allah, kerja nyari duit mengharapkan wajah Allah untuk menghidupi rumah tangganya, ya, kecuali kata Nabi SAW, engkau diberikan pahala, berkah tuh, hingga kata Nabi, makanan yang engkau suapkan di mulut istrimu, kalau makanan yang kita suapkan ke istri kita itu, kita kerja cari nafkah mengharapkan wajah Allah. Mengharapkan wajah Allah itu artinya lillahi ta'ala, mengharapkan ridha Allah, ya, itu jadi pahala, itu berkah namanya, kerjanya berkah, hasilnya berkah, dan itu yang sangat diharapkan Bapak Ibu. Subhanallah, ya. Jadi bukan cuma itu ya, semuanya. Jadi semuanya termasuk ya itu dia, dari kita mau tidur sampai kita bangun tidur. Kenapa bangun tidur? Nabi, bacaan Nabi banyak loh bangun tidur itu, tapi minimal kita membaca alhamdulillahilladzi ahyani, jangan ahyana. Kalau ahyana yang telah menghidupkan kami maksudnya kita kan bangun sendiri, benar apa benar? Ganti Pak, ahyani, alhamdulillahilladzi ahyani, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkanku, ba'dama amatani, ya, setelah mematikanku, jangan amatana. emang doanya diajarin kita dulu gitu ya, ganti di kita ya. Ahyani ba'dama amatani wa ilaihin nusur. Alhamdulillahilladzi ahyani ba'dama amatani wa ilaihin nusur. Diganti ni ya, jangan na, diganti ni, saya maksudnya ya. Jadi bersyukur kepada Allah dikasih kesempatan hidup untuk nambahin amal soleh kita. Makanya pada saat kita bangun itu kita ngucapin rasa syukur kepada Allah, alhamdulillah ya, dikasih kesempatan sama Allah hidup lagi untuk menambah amal soleh kita. Karena Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita masuk surga terus terang ya, kata Nabi ini, bukan karena amal soleh kita. Sebanyak apapun amal soleh kita nggak bisa beli surga, nggak bisa. Begitu mahalnya tuh surga Bapak Ibu. Surga itu bisa didapat dari rahmat Allah, kasih sayang Allah. Nah, rahmat kasih sayang Allah itu tergantung amal soleh kita. Makin banyak amal soleh kita, Allah senang sama kita. Karena Allah senang sama kita, Allah sayang, Allah sayangin kita, Allah rahmati kita, dimasukin kita ke dalam surga itu. Makanya banyakin amal soleh, bersyukur ya, dibangunin kita, dihidupin lagi untuk nambahin amal-amal soleh kita. Baik, udah apa ya, ternyata panjang juga. Oh ya, mangga silakan. Alhamdulillah. Iya, besok pagi itu saya benar-benar lupa kalau tanggal 6 besok itu ada dapur ngebul, beneran lupa ya. Sampai Pak RT itu bilang, undangan Allahu Akbar ya. Belum saya bikin, baru tadi undangan pagi-pagi saya bikin. Hah? Iya itu dia Pak, belum dapat Pak. Baru nyari bareng malam ini. Kalau Pak Alim ada boleh itu referensi siapa gitu ya. Hah? Ya coba deh cariin deh buat besok subuh kalau ada bisa ya. Terusin yang tadi aja tuh. Terusin yang tadi. Kepanjangan. Kalau taklim begini enak kan gitu. Maksudnya tentang berkah gitu. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi intinya ayo ya,
kita semangat untuk mendapatkan hidup berkah. Ya, kita pengen umur kita ini yang tersisa. Kita nggak tahu nih kapan kita mati nih, ya kita nggak tahu besok lusa atau kapan, kita nggak tahu kita mati di mana, bagaimana kita nggak tahu, ya. Makanya mumpung dikasih kesempatan, setiap detik berlalu jadikan keberkahan dengan cara melakukan amal soleh, mengharapkan wajah Allah, mengharapkan ridha Allah tabaraka wa taala. Insya Allah semua hidup kita 24 jam itu diberkahi oleh Allah tabaraka wa taala. Baik, ini aja dulu cukup ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup sama-sama dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurangnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.